secara protokoler kesehatan COVID-19 itu aktivitasnya. Namun sampai sekarang tidak ada orang punya hajatan, tidak ada orang punya kerja, terus seniman tidak kemana-mana dan kena dampak sekali adanya virus COVID-19 ini. Abah tadi Abah menyebutkan bahwa Abah melakukan membuat wayang kulit ataupun juga menampilkan wayang kulit secara virtual nih Abah. Berarti Abah mempunyai studio sendiri di rumah nih Abah atau seperti apa? Ada. Jadi studio saya ya kebetulan kapasitasnya hanya orang 100, kita masih bisa kamera. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abah? Amin. Sehat walafiat semuanya, tetap dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Abah, sekarang kita sudah memasuki babak new normal, kebiasaan baru. Bisa diceritakan aktivitas Abah sekarang itu apa saja sih? Aktivitasnya mulai begitu COVID ini, serangan ada, terus ada lockdown dan sebagainya, ada Maret, April, Mei, Juni, ini seniman nggak ada job, nggak ada tanggapan, istilahnya nggak ada job sama sekali, khususnya seniman tradisional, ya pengerawit, ya campur sari, ya wayang kulit, ya ludruk, ya ketoprak, ini semuanya di rumah, kerjanya di situ. Padahal bulan-bulan rame itu mesti Maret, April, Mei, Juni ini termasuk habis Lebaran dan sebelumnya sebetulnya job itu rame sekali. Ning karena ada ini ya akhirnya ditunda, dibatalkan. Nah, aktivitasnya ya di rumah saja. Namun khusus Kirun saya tetap nulis, saya tetap bikin video ludruk, video ketoprak. Teman-teman dalang ada yang beraktivitas bikin wayang virtual. Saya juga bikin ludruk virtual secara online. Pengerawitnya hanya 7, pemainnya hanya 7 secara protokoler kesehatan COVID-19 itu aktivitasnya. Namun sampai sekarang tidak ada orang punya hajatan, tidak ada orang punya kerja, terus seniman tidak kemana-mana dan kena dampak sekali adanya virus COVID-19 ini. Abah tadi Abah menyebutkan bahwa Abah melakukan membuat wayang kulit ataupun juga menampilkan wayang kulit secara virtual nih Abah. Berarti Abah mempunyai studio sendiri di rumah nih Abah atau seperti apa? Ada. Jadi studio saya ya kebetulan kapasitasnya hanya orang 100, kita masih bisa kamera samping, kanan, kiri, kamera long, tengah bisa, terus kita bikin panggung kecil, dan yang masuk ke studio harus seperti protokoler kesehatan, ya tetap cuci tangan, pakai masker, terus dicek suhunya, dan juga cuci tangan dan lain sebagainya, dan jarak daripada pemusik atau gamelannya ya tetap pakai protokoler COVID-19 1,5 meter jaraknya. Pemain di atas panggung juga begitu. Kalau dalang kan sudah sendiri menghadap ke kelir, namun sindennya 1 di antara 3 ini jaraknya 1,5 meter. Ludruk juga begitu. Namun itu semuanya upaya seniman sendiri karena biar tidak stres. Jujur aja ini luar biasa dampaknya untuk seni tradisi khususnya di Jawa, saya rasa juga seniman seluruh Indonesia. Karena kerjanya, makannya, biaya hidupnya, untuk pendidikan anaknya segala macam semuanya dari hasil pada ngamen.
hasil daripada tanggapan itu dari job itu. Namun begitu mulai Maret tidak ada. Makanya saya mohon sekali lagi, karena ini dari Pak Kapolri, maklumat Pak Kapolri, karena kita menuju new normal, berikanlah kelonggaran untuk bagaimana kita bisa pentas dengan protokoler COVID-19. Saya punya konsep banyak. Orang hajatan mantenan masih bisa, pentas ludruk masih bisa, pentas wayang kulit masih bisa. Namun durasinya harus dikurangi. Kalau dulu jam 9 sampai jam 3 pagi, paling tidak sekarang pentasnya hanya 2 jam atau 1,5 jam. Seperti kalau kita nonton film di 21 itu, film 21 kan juga begitu. Kapasitas gedung itu 500, hanya kita kasih 250. Jadi separuh daripada kapasitas. Seperti hari ini naik bis, naik pesawat segala macam, itu masih diterapkan pada seni tradisi, khususnya yang bergerak di bidang budaya seni tradisi. Kalau ini sampai Juli, Agustus tidak dibuka, hancur kehidupan pada seni tradisi. Dan kasihan banget masyarakat Indonesia, khususnya penggemar atau penikmat seni dan budaya. Hatinya keras, tidak tersentuh oleh dengar gamelan, dengar musik, dengan apa. Namun seniman dan artisnya harus mengikuti dengan peradaban baru, dengan kehidupan normal baru, dengan new normal. Nah, Abah sebagai pelawak senior Abah, di tengah keterbatasan yang disampaikan tadi, baik itu dengan panggung ataupun waktu-waktu yang sudah disampaikan, apa sih pesan yang Abah ingin sampaikan kepada teman-teman pelawak senior, pelawak-pelawak yang lain yang saat ini mungkin juga sedang menjalani kesulitan itu, Abah? Ya, saya pesan sama teman-teman seniman, harus kita terima, karena ini persoalan dunia, bukan persoalan Indonesia, bukan persoalan orang Indonesia toh. Semua dunia merasakan dampak dari ini. Untuk itu ada dinas yang terkait, dinas pariwisata dan budaya, barangkali ada masukan. Jadi daripada seniman, dari Pepadi, Persatuan Dalang Indonesia, maupun dari Paski, Paguyuban Lawak, seni-seni, artis komedi Indonesia, dari paguyuban, dari yayasan-yayasan, kita memberikan masukan kepada Bapak Kapolri atau pada Menteri Kesehatan. Jadi Pak Kapolri sama Menteri Kesehatan dan instansi yang terkait harus kita beri masukan. Seniman, seniwati siap untuk pentas dalam rangka COVID-19 dengan peradaban baru dan norma baru ini. Baik, berarti saat pentas itu juga mengikuti protokol kesehatan dari yang dianjurkan oleh pemerintah sendiri ya, Abah ya? Oke, pokoknya gini loh. Kemana-mana jangan ribet kena corona, seniman kepalanya mumet. Oke. Seniman kepalanya mumet itu. Yang ayah laki-laki ke Jakarta, ya, ke Jakarta jangan lupa beli tomat, kena corona tetap semangat. Tahu. No. Pokoknya biar beli timun, ya dah. Beli timun, enak rasanya. Bagaimanapun harus kita tanggung bersama. Semangat. Kembang turi diwadahi tanpa TVRI semakin barokah, mantap. Amin, Abah. Ciri khas Jawa Timur ini. Ya, Abah,
selain Abah mengikuti ada seniman sebagai wayang kulit ataupun juga pentas seni lainnya Abah. Kita juga tahu bahwa ludruk, campur sari ya Abah ya. Ketoprak juga. Ya, tapi kabarnya Abah juga sering mengisi pengajian juga Abah. Oh iya. Bisa diceritakan Abah gimana? Ya. Gini. Saya itu pelawak, saya itu seniman. Jadi makom saya di seniman. Kalau saya diundang di dalam pengajian sekarang dalam rangka budaya, silaturahmi budaya. Saya mendapat pesan dari Gus Dur bahwa Indonesia ini tidak lepas dari agama, budaya, negara. Aku ulangi, pesannya Gus Dur pada Kirun, agama, budaya, negara. Negara malah belakangan. Orang itu beragama yang baik, kalau Muslim ya taat. Agama yang lain juga gitu, saling menghormati, saling menyayangi, saling menjaga hati untuk bagaimana ibadah kita. Agama kita dulu kan harus kuat. Habis itu budaya. Jati diri bangsa Indonesia yang berbudi luhur, yang bertata krama, itu jadi diri budaya Indonesia. Sabang sampai Merauke punya karakter kearifan lokal sendiri-sendiri. Itu harus dijaga di budayanya. Baru negara mengayomi. Kita patuh dengan negara kita, tetap kita jaga negara kita dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, harga mati. Jadi agama, budaya, negara. Kalau tiga ini terkait, Indonesia semakin kuat dan mantap. Amin. Karena saya di pengajian itu dalam rangka budaya. Budaya. Berarti memang penerapan agama, budaya dan juga negara nih yang Abah. Negara. Benar sekali Abah. Nah selanjutnya Abah, kalau pandangan secara pribadi Abah ini terhadap pandemi sekarang kayak gimana Abah? Ini dari perspektif Abah, pandemi pandemi COVID-19 ini sebagai apa untuk negara kita ataupun kepada masyarakat? Ya kita tetap semangat. Semangat dan kita hormat sekali dan kita ucapkan terima kasih pada gugus yang terdepan COVID telemedicine ini. Ini sudah bersusah payah dalam rangka mencegah COVID penyebaran ini. Lah kita sebagai masyarakat ya kita akui, kita ikuti, kita taati peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan protokol kesehatan. Pandangan saya, masyarakat harus bersatu, yakin bahwa kita bisa melawan adanya corona ini. Bagi negara kita, kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih harus kita evaluasi, harus kita cari solusinya supaya masyarakat tidak bingung. Saya rasa masyarakat yang di bawah ini patuh semua. Untuk itu menuju ke new normal ini kita semuanya siap dan jangan sampai wong Jawa nengaran ngobrol supaya cepat selesai ya kita patuh dengan aturan. Pandangan saya kita tetap optimis bisa melawan adanya COVID-19. Optimis dan bersatu kita bekerja sama untuk melawan pandemi ya Abah ya. Bersama. Baik, Abah kita ketahui bahwa saat ini sudah ada pelonggaran masa transisi PSBB Abah. Apakah Abah sudah mempunyai rencana untuk manggung ke depannya Abah? Lalu bagaimana dengan budaya Jawa sendiri? Tradisi Jawa sendiri. Rencana udah ada. Teman-teman seni, khususnya pedalangan, dalang-dalang, wayang kulit, ludruk itu sudah punya rencana dan siap. Namun sampai sekarang kita belum berani pentas karena belum ada pencabutan maklumat Pak Kapolri yang tidak boleh budaya itu ada. Jadi kita masih bingung, simpang siur. Kata pengajian sudah bisa dibuka, sampai sekarang pengajian belum berani ada. Terus wayang kulit boleh pentas orang hajatan, namun ini kan hanya isu semacam orang sono ngomong sini, orang sini ngomong sono, tapi yang benar-benar dari pusat maklumat Pak Kapolri ini belum memberi kelonggaran. Kalau maklumat dari Bapak Kapolri dan Kementerian Kesehatan udah oke, silakan buka. Boleh punya hajat, oke, sudah boleh pentas wayang kulit, pentas ludruk, pentas ketoprak,
dengan protokol kesehatan, mengikuti aturan adanya COVID-19. Saya rasa semarak lagi. Sementara ini Ijek bikin sendiri-sendiri secara individu, seperti Kirun bikin ludruk hanya ditonton, padahal ludruk ini kan harus ditonton entah itu orang, tentunya tidak harus ribuan orang. Dangdut pun juga digelar bisa, ini udah nggak bisa ditonton orang 20.000, 10.000, harus ditonton orang 1.000 dengan COVID, dengan pembatasan jarak daripada penontonnya. Kirun sudah punya konsep, sudah punya rencana. Baik. Namun hari ini kita mau matur ke Pak Kapolres atau Pak Kapolsek, pasti belum boleh, Pak. Ini belum boleh Pak Kirun, karena belum ada perintah langsung dari atas supaya kita mengadakan. Itu udah boleh, itu belum ada. Jadi kita belum bisa mengajukan izin tontonan kesenian, padahal konsep saya sudah ada. Misalnya sebelum masuk gedung disemprot dulu. Semprot dengan apa itu? Cairan disinfektan. Nah itu disemprot dulu, setelah itu baru pemusiknya masuk. Di situ penyanyinya, habis itu penontonnya, penonton yang masuk itu dibatasi hanya berapa orang, harus pakai masker, cuci tangan. Jaga di jarak. situ disediakan untuk ngadem AC, terus dicek. Yang 36, 35 bisa masuk, tapi yang 37 ke atas nggak boleh nonton, harus dirapit dulu gitu. Wes siap. Iya. Orang punya hajatan, saya juga punya konsep. Namun yaitu maklumat daripada Bapak Kapolri. Ini Pak Kapolri belum dapat masukan. Seniman, terus seniwati, semua harus memberi masukan pada pemerintah dari Kementerian Kesehatan dan Pak Kapolri. Itu harus diberi masukan. Intinya Abah Kirun dan teman-teman pelawak sebenarnya sudah siap dengan konsep-konsepnya ya, Abah Kirun. Siap. Baik. Terima kasih banyak Abah Kirun untuk waktunya bersama kami di TVRI. Kita berdoa semoga Abah Kirun dan juga teman-teman pelawak seniman ini bisa senantiasa dalam keadaan sehat ya, Abah. Ojo lali Coto Makassar. Terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Assalamualaikum, selamat petang Abah. Ya amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, kini kita ikuti informasi.